Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Baiklah sebelum kita belajar, tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Tapi sebelum berdoa, Ibu mau jelaskan dulu manfaat berdoa sebelum belajar. Ya, Bu. Nah, yang pertama manfaatnya agar dalam belajar kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, agar kita diberkahi dalam belajar. Dan yang ketiga, agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Bu. Ya, jadi kita itu ya anak-anak manfaatnya. Ya, mungkin ini hanya sekedar pengantar saja pada pembelajaran kita hari ini. Ya, ketua kelasnya silakan memimpin doa. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, tadi ya. Baiklah, sebelum kita lanjut pada materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya, Ya, untuk Bu. mengecek kehadirannya. Baiklah, yang pertama Alisa. Hadir, Bu. Ragil. Hadir, Bu. Nurul. Alpa, Bu. Oh, Alfa ya. Ya, Bu. Ikram. Sakit, Bu. Oh, sakit ya. Iya, Bu. Ya, baiklah, semoga yang sakit hari ini diberikan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, Bu. Anak-anak didoakan ya teman-temannya yang sakit. Ya, Bu. Ya. Berarti baiklah, kita langsung saja lanjut pada materi kita hari ini. Tapi sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak materi kita yang minggu lalu? Nggak ada, Bu. Lupa belajar. Masa tidak ada? Ya, Bu, tidak tahu, Bu. Ya, jadi materi kita minggu lalu indahnya menjaga silaturahmi ya. Iya, Bu. Ya, betul. Jadi langsung saja kita lanjut pada betapa giat materi kita, yaitu betapa giatnya aku bekerja. Yang pertama, Ibu akan jelaskan tentang apa itu arti etos kerja. Nah, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan dulu arti dari etos. Nah, etos ini berarti pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Nah, etos berasal dari bahasa Yunani. Nah, yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, dan karakter. Nah, sikap ini tidak hanya dimiliki oleh individu, tetapi juga dimiliki oleh kelompok, bahkan masyarakat. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Nah, kerja dalam pengertian luas yaitu bentuk usaha yang dilakukan manusia baik dalam materi, intelektual, dan fisik, serta hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Ya, sampai di sini anak-anak paham tentang apa itu arti dari etos kerja? Iya, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi langsung saja kita lanjut. Nah, di sini juga terkandung pada Quran surah Al-Jamu'ah ayat 9 sampai ayat 11 tentang etos kerja. Nah, jadi ayatnya itu yang berbunyi, pertama Ibu akan bacakan dulu ya ayat 9 dan akan dilanjutkan oleh kalian. Nah, baiklah, Ibu akan bacakan ya Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya bis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bayyi zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi itu tadi ya arti dari Quran surah Al-Jamu'ah ayat 9. Selanjutnya ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk membacakan Quran surah ayat 10 sampai 11. Ya, Bu. ada yang mau baca? Saya, Bu. Iya, silakan Ragil. Ya, silakan Ragil dibacakan. Ya, Bu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertabaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ayat selanjutnya, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa turakum ka qaiman qul ma innal lillahi khairum minallah wa minat tijarati wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka meninggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Ya, itu tadi ya ayat 10 sampai 11. Nah, selanjutnya kita lanjut pada contoh perilaku etos kerja muslim yang menaati peraturan. Di mana contohnya itu yang pertama, dapat bertanggung jawab atas pekerjaan yang dimilikinya, karena di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakannya. Dan yang kedua yaitu tidak meninggalkan sholat pada saat bekerja. Nah, karena sholat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Dan yang ketiga, datang dengan tepat waktu, dengan waktu yang telah ditentukan, ya. Ya, Bu. Dan yang keempat, bekerja dengan ikhlas dan sabar, karena orang sabar disayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, jujur dalam melakukan tindakan, misalnya jujur dalam menyusun laporan. Maksudnya jujur dalam menyusun laporan itu yaitu tidak memanipulasi, ya. Dan yang keenam, yang keenam ini wajib, ya, perlu penting. Sebelum melakukan pekerjaan atau aktivitas, terlebih dahulu kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan itu dapat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, anak-anak. Nah, yang ketujuh yaitu bersyukur. Yang ke-8 rajin, dan selanjutnya teliti. Ya, itu tadi ya contoh perilaku etos kerja muslim dan menaati peraturan. Sekarang kita lanjut pada Quran surah Al-Qasas. Ada yang mau baca Quran surah Al-Qasas? Anak-anak silakan angkat tangan. Saya, Bu. Iya, silakan. Silakan cari Al-Qur'an dulu. Ya, silakan Anissa. Al-Qasas. Ya. Al-Qasas ini ada ayat berapa, Bu? Ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tamgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Subhanallah. Iya, itu tadi ya, Ya, Bu. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Terima kasih ya Alisa. Iya, Bu, sama-sama. Ya, jadi kandungan dalam ayat tersebut yaitu Allah memerintahkan manusia bekerja dan berusaha untuk kepentingan urusan dunia akhirat secara seimbang, ya. Iya, Itu Bu. tadi ya kandungannya. Jadi adapun hadis tentang etos kerja ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Nah, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki baik kepada dirinya sendiri, istrinya, anak dan pembantunya, itu adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, adapun makna dari hadis tersebut, ini merupakan motivasi dari Nabi untuk kaum muslimin agar memiliki etos kerja yang lebih tinggi. Nah, kita dilarang oleh Nabi hanya bertopang dagu dan berpangku tangan terhadap rezeki dari langit. Nah, kita harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita, ya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang kecuali hasil dari keringatnya sendiri. Nah, itu tadi ya anak-anak. Sampai di sini ada yang dimengerti? Ya, Bu, ngerti semuanya, Bu. Ya, paham ya? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, anak-anak silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya, Bu. Iya, silakan Ragil. Bu, kalau dalam Islam itu pekerjaan apa saja, Bu, yang dilarang? Nah, dalam Islam pekerjaan dilarang yaitu memperjualbelikan hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, seperti apa saja yang diharamkan oleh syariat Islam? Seperti daging babi, darah anjing, terus patung, lukisan makhluk yang bernyawa, minuman keras, narkotika dan yang lain-lain. Ya, Bu. Ya, itu ya pekerjaan diharamkan. Ya, Bu, makasih. Dan tidak hanya itu, ya, yang ada juga yaitu memakan harta riba. Nah, itu juga haram. Terus mencuri atau merampok, ya. Ya, Bu. Mencuri yang bukan hak milik kita itu haram. Selanjutnya memakan harta anak yatim secara zalim itu juga haram, ya. Ya, Bu. Meminum minuman keras. Ya, Bu. Bukan meminum sih, menjual minuman keras. Nah, itu sangat-sangat dilarang, ya. Seperti miras itu sangat dilarang oleh Islam. Dan menjual seperti narkotika, nah, itu haram, ya. Ya, Bu. Anak, sampai di sini paham? Paham, Bu. Ya, baiklah, itu tadi ya materi kita. Jadi mungkin sampai di sini saja dulu ya pertemuan kita. Jangan lupa ya anak-anak untuk materi yang akan kita bahas minggu depan. Jangan lupa kalian pelajari ya di rumah. Ya, Bu. Ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.